kita pada siang hari ini sebelum memulai acara. Baik, Bapak Ibu, tata tertib webinar Forum Perpustakaan Khusus Indonesia. Nama akun Zoom Bapak Ibu harus menggunakan format nama asal instansi, bukan nama perangkat. Bapak dan Ibu, kami harapkan untuk mematikan fitur suara, selanjutnya pertanyaan untuk siapa, lalu pertanyaannya. Moderator akan memilih beberapa pertanyaan untuk dibacakan pada sesi diskusi. Demikian tata tertib webinar kita pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, acara akan segera dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Perpustakaan. Hadirin dimohon berdiri. Bosan di rumah, haus diskonan, badan kejang rindu barang gratisan, Anda butuh Tokopedia Play. Live shopping terampian, hingga nonton konten hiburan yang paling cetar. Ambil HP-mu sekarang.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Ibu seluruh peserta webinar yang hadir melalui aplikasi Zoom maupun Bapak Ibu yang hadir melalui kanal YouTube Perpustakaan Nasional. Terima kasih atas kehadirannya pada acara webinar dengan tema Sumber Daya Manusia Perpustakaan Unggul di Era Digital Menuju Indonesia Emas. Webinar ini merupakan kerjasama antara Forum Perpustakaan Khusus Indonesia dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Puji serta syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya kita semua dapat melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan sehat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memohon kelancaran acara, marilah kita awali acara ini dengan menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Doa akan dipimpin oleh Saudara Dimas Satrio. Kami persilakan. Terima kasih. Selanjutnya adalah laporan pelaksanaan kegiatan yang akan disampaikan oleh Ketua Forum Perpustakaan Khusus Indonesia. Kepada yang terhormat Bu Eka Mayfrina Suminarsi, SSMM, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Denny Kurniadi, M.Hum. Yang terhormat Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Upriyadi, SSM.Hum. Yang terhormat para pembicara acara webinar hari ini, dan seluruh peserta webinar Sumber Daya Manusia Perpustakaan Unggul di Era Digital Menuju Indonesia Emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan saya Eka Mayfrina Suminarsi, selaku Ketua Umum Forum Perpustakaan Khusus Indonesia, memberikan laporan pelaksanaan kegiatan hari ini. Alhamdulillah kita pujikan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmatnya kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti acara hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami melaporkan bahwa acara ini merupakan kerjasama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan Forum Perpustakaan Khusus Indonesia dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kesiapan pustakawan sebagai salah satu aset sumber daya manusia yang sangat penting dalam menghadapi tantangan di era digital saat ini. Hal ini sangat penting agar pustakawan dapat berperan secara aktif dalam meningkatkan kecerdasan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara ini diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 secara daring melalui Zoom meeting yang difasilitasi oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Narasumber hari ini, keynote speech, Dr. Andes Denny Kurniadi, M.Hum, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bapak Farli El Numeri, M.Hum, Kepala Perpustakaan Daniel S. Lev, Bapak Haidir Amir, S.Hos, M.A., Pustakawan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Dengan moderator kita yang sangat cantik, Ibu Asri Noviana, S.Hum, MILM, Pustakawan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Peserta yang hadir sampai saat ini berjumlah hampir 600 peserta secara daring dari seluruh daerah di Indonesia.
Demikian kami sampaikan laporan kegiatan hari ini. Kami berbahagia sekali dapat bertemu dan bersilaturahim dengan seluruh Bapak dan Ibu dari seluruh Indonesia. Dan sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, khususnya Bapak Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Deni Kurniadi MHum. Dan kami mohon perkenan Bapak untuk memberikan keynote speech dan membuka acara hari ini. Kami atas nama penyelenggara acara ini menyampaikan permohonan maaf apabila selama penyelenggaraan acara terdapat banyak kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan pembukaan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Deni Kurniadi MHum, kami persilakan. Paket Akrab jadi solusi internetanku sekeluarga. Semua bisa dengan paket Akrab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat siang. Yang terhormat Ketua Forum Perpustakaan Khusus Indonesia, Ibu Eka Mevrina Suminarsi, SSMM. Yang terhormat narasumber Bapak Fadli El Numeri, MHum, Kepala Perpustakaan Hukum Daniel Eslev, Jakarta. Yang saya hormati narasumber Bapak Haidir Amin, SOS MA, Pustakawan Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang terhormat Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia. Yang terhormat Ketua Umum Ikatan Pustakawan Indonesia. Yang terhormat Ketua Forum Perpustakaan Umum Indonesia. Yang terhormat Ketua Umum Perpustakaan Sekolah Indonesia. Yang terhormat Ketua Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia. Yang saya hormati Ketua Asosiasi Pekerja Profesional Informasi Sekolah Indonesia. Yang terhormat Ketua Umum Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca. Yang terhormat para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Perpustakaan Nasional, serta hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat-Nya lah kita dapat hadir dalam serangkaian pertemuan webinar Forum Perpustakaan Khusus Indonesia yang mengambil tema Sumber Daya Manusia Perpustakaan Unggul di Era Digital menuju Indonesia Emas, yang merupakan kerjasama dengan Perpustakaan Nasional. Hadirin yang kami hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, pada pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan, memanfaatkan, dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan. Lebih lanjut, dalam ayat 2, masyarakat daerah terpencil, terisolir dan terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak untuk memperoleh layanan perpustakaan secara khusus. Kemudian pada ayat 3, masyarakat yang cacat atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak
sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing. Pemerintah berkewajiban untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di seluruh tanah air. Perpustakaan khusus merupakan salah satu jenis perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi. Untuk itu, perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya, serta secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungan perpustakaan tersebut. Melihat keterbatasan dalam memberikan layanan di luar lingkungannya, maka diperlukan kolaborasi, sinergitas antar semua jenis perpustakaan di dalam memberikan layanan perpustakaan kepada para pemustaka. Hadirin yang kami hormati, dalam loncatan peradaban dunia dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang telah memberikan disrupsi yang sangat kuat di seluruh sendi kehidupan masyarakat. Kondisi ini mengharuskan terjadinya persaingan kompetitif antar individu dan antar bangsa. Oleh sebab itu, masyarakat berpengetahuan jadi tolok ukur bagi suatu bangsa untuk dapat menjawab persaingan global di dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tentu saja kehadiran masyarakat berpengetahuan adalah suatu tatanan masyarakat yang memiliki budaya literasi. Hadirin yang kami hormati, banyak ancaman dan peluang menunggu bangsa Indonesia menyongsong masa depan, dan Indonesia diprediksi akan mengalami puncak bonus demografi pada tahun 2045, di mana bonus demografi adalah jumlah penduduk yang berusia produktif 15 sampai 65 tahun akan lebih besar dibandingkan dengan penduduk berusia non-produktif berusia di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun. Ekonomi Indonesia memiliki potensi untuk tumbuh tinggi dengan adanya bonus demografi tersebut. Karena pada proporsi penduduk ini terdapat suatu keuntungan yang dapat dinikmati dan sebagai batu loncatan untuk menunjukkan bangsa Indonesia dan semua negara di dalam perekonomian akan tumbuh pesat pada saat era demografi tersebut. Inilah kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045. Tidak ada yang bisa diandalkan selain peran milenial di dalam mempersiapkan menghadapi bonus demografi, karena generasi penerus pada periode tersebut sangatlah bernilai, berharga, dan produktif, sehingga perlu dikelola dengan baik agar berkualitas menjadi insan yang berkarakter, cerdas, dan kompetitif. Hadirin yang kami hormati, upaya membangun kualitas manusia, budaya literasi perlu menjadi fondasi yang kokoh bagi terwujudnya masyarakat yang berkualitas dan sejahtera. Literasi adalah bentuk cognitive skill, memampukan manusia untuk mengidentifikasi, mengerti, memahami, dan mencipta yang diperoleh dari kegiatan membaca yang kemudian ditransformasikan dalam kegiatan yang produktif yang akan memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan
kesejahteraan. Budaya literasi menjadi dimensi di dalam indeks pembangunan kebudayaan. Hal ini menunjukkan bahwa budaya literasi berkontribusi besar di dalam pengembangan kebudayaan untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berkarakter. Salah satu upaya di dalam meningkatkan budaya literasi yaitu melalui penyediaan layanan perpustakaan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi dan pengetahuan. Hadirin yang kami hormati, penyediaan layanan perpustakaan dalam hal ini sumber daya manusia perpustakaan akan menjadi poros utama perubahan dan pengembangan literasi dalam rangka menghadapi tantangan perubahan, baik tantangan masa kini maupun masa mendatang. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, yang antara lain pertama, kemampuan memecahkan masalah kompleks. Pemecahan masalah memerlukan kemampuan berpikir secara kognitif dan metakognitif yang banyak ragamnya, termasuk mengamati, menafsirkan, melaporkan, mendeskripsikan, menganalisis, mengklasifikasi, meramalkan, menarik kesimpulan, dan membuat generalisasi berdasarkan informasi yang dikumpulkan dan diolah. Yang kedua adalah berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan berpikir yang kompleks dengan menggunakan proses analisis dan evaluasi terhadap suatu informasi yang diterima maupun dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Cara berpikir kritis yaitu secara tenang, jangan emosi, dahulukan logika, pahami permasalahan, lakukan analisis, dan evaluasi hasilnya, barulah ambil keputusan atau tindakan. Yang ketiga adalah kreatif. Kreatif adalah kemampuan untuk mencipta atau daya cipta. Kreativitas juga dapat bermakna sebagai kreasi terbaru atau orisinal yang tercipta. Yang keempat adalah menjamin atau manajemen manusia. Manajemen terdiri dari 6 unsur yaitu man, money, method, material, mesin, dan market. Unsur manusia berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang disebut manajemen sumber daya manusia atau manpower management. Kemampuan berkoordinasi harus dimiliki setiap pegawai. Bagaimana kita berkoordinasi saat bekerja dalam tim, bagaimana kita berkoordinasi dengan teman sejawat, dengan atasan, dengan bawahan, dengan relasi, dan dengan stakeholders. Kemudian juga kecerdasan emosional, kemampuan seseorang dalam mengenali dan memahami perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Penilaian dan membuat suatu keputusan. Hal yang perlu diperhatikan saat mengambil keputusan adalah dengan menggabungkan analisis masalah, logika, dan intuisi yang tepat. Dan kemudian orientasi pelayanan. Terdapat 6 elemen untuk menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas. Pertama adalah kepemimpinan, kedua adalah penyedia layanan sesuai dengan sasaran dan kebutuhan. Ketiga adalah penerapan dan penyesuaian standar pelayanan di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Keempat adalah memberikan perlindungan bagi internal pegawai serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Kelima, yaitu pengembangan kompetensi SDM, jaminan keamanan dan keselamatan kerja, fleksibilitas kerja, penyediaan infrastruktur teknologi informasi, dan pemenuhan sarana prasarana. Dan terakhir adalah secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Negosiasi adalah bentuk interaksi yang dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan, di mana negosiasi biasa dilakukan di antara dua pihak atau lebih dengan kepentingan yang saling bertentangan dan berkehendak untuk memecahkan suatu permasalahan bersama. Yang terakhir adalah fleksibilitas kognitif.
membutuhkan kemampuan memahami dan menghargai pandangan yang berbeda dan bertentangan mengenai suatu isu, penyesuaian pendekatannya, karena suatu perubahan situasi dapat menerima dengan mudah perubahan di dalam suatu organisasi. Bapak Ibu yang kami hormati, melihat kepada Renstra Perpustakaan Nasional tentang jumlah ketercukupan tenaga perpustakaan atau pustakawan yang profesional yang masih sangat rendah. Saat ini rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan jumlah penduduk 1/20.000 penduduk. Jadi satu pustakawan melayani 20.000 penduduk. Sementara menurut IFLA, rasio ketercukupan tenaga perpustakaan adalah satu pustakawan melayani 2.500 penduduk. Artinya, satu orang tenaga perpustakaan melayani maksimal 2.500 orang penduduk. Masalah lain adalah jumlah perpustakaan yang terakreditasi yang masih sangat rendah dibandingkan dengan jumlah perpustakaan seluruh Indonesia yang berjumlah 164.610 perpustakaan yang terdiri dari perpustakaan sekolah, perpustakaan umum, perpustakaan khusus, dan perpustakaan perguruan tinggi. Sedangkan yang memenuhi standar nasional perpustakaan berdasarkan proses akreditasi perpustakaan baru mencapai 6%. Jadi masih sekitar 94% dari 164.610 perpustakaan yang belum memenuhi standar nasional perpustakaan, baik dari aspek penyelenggaraan, pengelolaan, layanan, tenaga, sarana prasarana, dan koleksi perpustakaan. Hadirin yang kami hormati, Indonesia saat ini masih menghadapi masa pandemi COVID-19, di mana sektor pelayanan publik seperti perpustakaan yang masih terkena dampak, di mana sebagian perpustakaan menutup layanan secara fisik. Namun, perpustakaan harus tetap terus berkomitmen untuk melayani masyarakat, dan hal ini dapat kita amati bahwa pada era kenormalan baru saat ini, semakin banyak akses sumber-sumber informasi digital, kemudian juga kegiatan webinar perpustakaan, kemudian peningkatan layanan perpustakaan digital, dan kegiatan lain yang berlangsung secara online. Meskipun sebagian perpustakaan melakukan work from home atau bekerja dari rumah untuk para pustakawannya, namun pustakawan harus tetap berkinerja dan mampu memberikan layanan prima bagi pemustaka dan mengubah cara kerja dari tatap muka offline menjadi daring atau online. Hal ini juga sejalan dengan arahan pemerintah, yaitu menyatakan bahwa pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan menjadi fokus agar memiliki daya saing dalam persaingan global, dan juga untuk pemerataan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang merupakan bagian dari program prioritas nasional. Program ini mencakup strategi pengembangan perpustakaan, peningkatan keterampilan hidup berbasis literasi informasi, peningkatan standar mutu, layanan perpustakaan melalui akreditasi, dan transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Oleh karena itu, Perpustakaan Nasional bekerja sama dengan Forum Perpustakaan Khusus Indonesia terus berusaha di dalam meningkatkan profesionalisme pustakawan di seluruh Indonesia, antara lain dengan mengadakan webinar dengan tema Sumber Daya Manusia Perpustakaan Unggul di Era Digital Menuju Indonesia Emas. Adapun materi yang akan disampaikan adalah pertama, tentang standar kompetensi pustakawan di era digital berdasarkan SKKNI, dan juga peran SDM pengelola perpustakaan di dalam meningkatkan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.
Dengan kegiatan ini diharapkan seluruh perpustakaan dan pustakawan di Indonesia dapat meningkatkan kompetensi pustakawan di era digital berdasarkan SKKNI. Hal ini dikarenakan pustakawan sebagai garda terdepan dalam melakukan layanan perpustakaan dan informasi di berbagai jenis perpustakaan dan harus terus mengembangkan koleksi dan layanan yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Demikian sambutan yang kami sampaikan untuk memenuhi permintaan panitia dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Webinar Forum Perpustakaan Khusus Indonesia secara resmi saya buka. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita memasuki inti acara kita pada siang hari ini dan seluruh narasumber sudah berada di tengah-tengah kita. Acara ini akan dipandu oleh Ibu Asri Noviana Fajri sebagai moderator. Ibu Asri adalah pustakawan ahli media pada Pusdiklat Kementerian Perdagangan. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Perpustakaan di Universitas Indonesia dan S2 di University of South Australia. Pada tahun 2013, beliau juara 1 pustakawan berprestasi Badan Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta. Lalu beliau juga aktif di Forum Perpustakaan Khusus Indonesia sebagai pengurus. Baik, Bu Asri, waktu dan tempat saya serahkan ke Ibu. Terima kasih. Selalu kabau, pada kreatif non-stop ceria. You ah langganan. Indonesia sebagai negeri kepulauan yang luas dengan penduduk yang memiliki ragam budaya, memiliki potensi yang besar untuk menjadi bangsa yang unggul di tengah persaingan global. Masyarakat Indonesia terus berusaha meningkatkan wawasan pengetahuannya melalui bahan bacaan dalam berbagai bentuk. Sayangnya, penyebaran perpustakaan dan koleksi bagi masyarakat di Indonesia masih belum merata. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia hadir untuk bangsa Indonesia sebagai wahana pendidikan, penelitian, pusat mencari informasi dan rekreasi sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 menjadi yang terdepan dalam menerapkan konsep Smart Library yang mampu mempermudah aktivitas manajemen perpustakaan meliputi manajemen koleksi, manajemen pemustaka, manajemen pustakawan, manajemen transaksi layanan, dan juga manajemen laporan menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Anda dapat menikmati animasi sejarah aksara di Indonesia melalui kontrol berteknologi layar sentuh. Gambaran peristiwa membaca dengan teknologi proyektor overlay. Ilustrasi perpustakaan bergerak berteknologi virtual reality dan beragam fasilitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang dapat pemustaka nikmati secara gratis di Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Diresmikan pada 14 September 2017 oleh Bapak Presiden Joko Widodo, Gedung Fasilitas Layanan 24 lantai dengan tinggi 126,3 meter ini menjadi gedung perpustakaan nasional tertinggi di dunia. Jutaan bahan pustaka dan sumber informasi yang berada di sini dapat Anda peroleh dengan mengunjungi ruang-ruang layanan yang kami sediakan atau melalui layanan digital yang dapat diakses secara online di seluruh dunia. Berlokasi di kawasan Civic Center Jakarta, area Perpustakaan Nasional Republik Indonesia terdiri dari bangunan cagar budaya dan gedung layanan perpustakaan dengan fasilitas sebagai berikut. 3 lantai basement untuk area parkir pengunjung, lobi utama yang dilengkapi kafe dan loker penitipan di lantai 1, layanan keanggotaan dan penelusuran informasi di lantai 2,
ruang serbaguna dan kantin di lantai 4, ruang musola di lantai 6, ruang layanan koleksi anak, lansia, dan disabilitas di lantai 7, ruang layanan koleksi audiovisual di lantai 8, ruang layanan koleksi naskah Nusantara di lantai 9, ruang layanan koleksi Indonesiana di lantai 12 dan 12A, layanan koleksi buku langka di lantai 14, layanan koleksi referensi dan ilmu perpustakaan di lantai 15, ruang layanan koleksi foto, peta, dan lukisan di lantai 16, ruang layanan multimedia di lantai 19, layanan koleksi berkala mutakhir di lantai 20, ruang layanan koleksi umum di lantai 21 dan 22, layanan koleksi majalah terjilid di lantai 23, ruang layanan koleksi budaya Nusantara dan eksekutif lounge di lantai 24, dilengkapi dengan sistem keamanan koleksi dengan teknologi Radio Frequency Identification atau RFID. Informasi agenda kegiatan dapat diperoleh melalui digital banner, informasi perpustakaan di Indonesia, dan data koleksi digital nasional, serta perangkat Wayfinder untuk mendapatkan petunjuk lokasi fasilitas dan pelayanan. Untuk menjadi anggota dan memanfaatkan seluruh layanan di gedung ini, silakan datang ke ruang layanan keanggotaan yang terletak di lantai 2, mengisi formulir pendaftaran digital dan mengambil nomor antrian, serta pengambilan foto untuk mencetakan kartu anggota. Dalam waktu singkat, kartu keanggotaan sudah siap untuk digunakan. Melalui perangkat online Public Access Catalog, pemustaka dapat mencari koleksi dan melakukan pemesanan koleksi dengan cepat dan mudah. Didukung fasilitas alat transportasi bahan pustaka berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi, proses peminjaman koleksi menjadi lebih cepat dan efisien. Kami juga menyediakan Smart Locker dengan teknologi RFID bagi Anda pemegang kartu anggota Perpusnas dan memesan koleksi secara online sehingga tetap dapat kami layani di tengah kesibukan Anda beraktivitas. Nikmati juga layanan koneksi internet melalui perangkat Wi-Fi yang kami sediakan di setiap lantai dengan kecepatan hingga 1 GB per second. Menikmati beragam informasi secara online di ruang layanan multimedia yang nyaman dan menyenangkan, atau dengan memanfaatkan salah satu dari 100 komputer yang kami sediakan secara gratis untuk Anda yang telah menjadi anggota Perpusnas. Ruang mini theater untuk menyaksikan film koleksi kami secara berkelompok, mencari informasi dari bahan pustaka kuno dalam bentuk mikrofilm dan mikrofis. Koleksi audiovisual dalam bentuk kaset, CD, dan DVD. Didukung puluhan perangkat komputer untuk menikmatinya secara individu. Kenali masa lalu dengan beragam warisan ilmu pengetahuan dari nenek moyang bangsa Indonesia yang tertuang dalam ribuan naskah kuno yang dapat Anda nikmati dalam bentuk replika pustaka asli, perangkat digital layar semu yang tersedia dalam galeri manuskrip, atau mengaksesnya secara online di situs web Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kami sediakan juga koleksi mancanegara yang akan menambah pengalaman baru Anda mengetahui dan mempelajari sesuatu dengan sudut pandang berbeda di dunia internasional. Layanan koleksi berkala seperti surat kabar, majalah, buletin, dan lain-lain. Anda juga dapat mengakses koleksi terbitan berkala kuno hasil alih media digital melalui situs web Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Layanan koleksi budaya Nusantara, beragam informasi dan pengetahuan tentang kekayaan budaya Nusantara yang dapat dinikmati melalui koleksi di ruang layanan budaya ataupun melalui situs-situs web tematik. Beragam koleksi foto, lukisan, dan peta. Untuk sebagian koleksi kami yang dilayangkan secara tertutup, dapat dipesan melalui perangkat online Public Access Catalog yang terintegrasi dengan sistem pemesanan pada ruang penyimpanan koleksi untuk selanjutnya dihantarkan kepada Anda di ruang baca. Layanan koleksi umum bagi Anda yang lebih menyukai buku bacaan mutakhir yang dapat dipilih langsung pada rak-rak penyimpanan koleksi, silakan mengunjungi ruang layanan koleksi umum. Dengan desain yang modern dan kekinian sehingga membuat Anda nyaman
nyaman untuk memilih dan membaca buku di dalamnya. Dilengkapi dengan sistem peminjaman buku dengan teknologi RFID untuk kecepatan pelayanan dan keamanan koleksi. Di ruang layanan lansia dan disabilitas, berbagai koleksi disediakan bagi pemustaka lanjut usia dan penyandang disabilitas yang dilengkapi dengan sarana penunjang seperti perangkat magnifying text reader, digital book player, dan komputer dengan aplikasi audiobook bagi pemustaka tunanetra. Layanan koleksi anak, kami juga menyediakan ruang layanan koleksi anak yang sangat menyenangkan, dilengkapi berbagai permainan edukatif, komputer belajar, dan panggung storytelling untuk membiasakan kegemaran membaca sejak dini. Ribuan judul buku populer dengan beragam subjek yang sangat menarik juga dapat Anda nikmati dalam genggaman tangan melalui layanan koleksi digital e-Pusdas. Gedung layanan kami juga didukung dengan fasilitas lainnya seperti ruang teater dengan layar teknologi LED, ruang-ruang diskusi, dan ruang pertemuan ilmiah, kafe, kantin, musola, loker penitipan, dan lain-lain untuk kenyamanan Anda dalam menggali ilmu pengetahuan dan meningkatkan wawasan intelektual melalui ragam koleksi yang kami sediakan di dalamnya. Serta beragam layanan akses tanpa batas melalui aplikasi, situs web, dan media sosial kami dari seluruh Nusantara. Semua layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan kami ditopang oleh data center dengan teknologi terkini dan kapasitas yang terus ditingkatkan. Siapkan dulu laptop sampai akhir bulan waktu Indonesia belajar di Tokopedia. Ayo, buka jendela dunia dengan berkunjung ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Karena kami tidak pernah berhenti berinovasi untuk menjangkau seluruh masyarakat, meningkatkan kegemaran membaca hingga ke penjuru negeri, dan memberikan layanan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Teruslah menggali ilmu dan gapailah cita-cita setinggi-tingginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan peserta webinar. Apa kabarnya? Semoga saat ini Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Rasanya senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, rekan-rekan semua di acara ini. Perkenalkan, saya Asri Noviana. Saya pustakawan di Kementerian Perdagangan, tepatnya di Pusdiklatnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia kegiatan ini yang sudah memberikan kesempatan kepada saya menjadi moderator pada acara ini. Maka saya mohon izin kepada Bapak Ibu, rekan-rekan semua untuk memandu diskusi kali ini. Nah, diskusi kita kali ini mengangkat tema sumber daya manusia perpustakaan unggul Radio Indonesia. Wow, temanya sangat menarik untuk dibahas saat ini karena erat kaitannya dengan kompetensi pustakawan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Deputi dalam sambutannya bahwa SDM perpustakaan merupakan poros pengembangan literasi. Dan di tengah banyaknya perubahan yang terjadi belakangan ini menimbulkan banyak peluang, tapi juga sekaligus tantangan bagi kita para pustakawan dan pengelola perpustakaan. Dengan demikian, kita dituntut untuk mau terus belajar dan beradaptasi untuk terus meningkatkan kompetensi kita. Kita harus tahu kebutuhan kompetensi di organisasi saat ini. Selain itu juga kita harus tahu regulasi atau standar-standar yang berlaku yang harus diikuti. Untuk itu, Bapak Ibu, teman-teman semua, mari sama-sama kita berdiskusi hari ini mengenai kedua hal tersebut. Saat ini sudah ada 2 orang narasumber yang insya Allah keduanya sangat kompeten di bidangnya. Yang pertama ada Mas Farli Elmeri yang akan membahas tentang standar kompetensi pustakawan di era digital berdasarkan SKKNI. Saya ingin menyapa Mas Farli terlebih dahulu. Halo Mas Farli. Halo Mbak Asri. Assalamualaikum Mas Farli. Semoga Salam. sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Yang kedua ada Mas Haidir Amir yang akan membahas tentang peran SDM pengelola perpustakaan dalam meningkatkan layanan perpustakaan berbasis inklusif.
Saya ingin menyapa Mas Amir juga. Halo Mas Amir, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Asri, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Semoga Mas Amir baik juga ya. Amin, insyaallah. Ya, Bapak Ibu teman-teman, ini kedua narasumber kita Alhamdulillah sudah siap. Keduanya merupakan sosok pustakawan yang lebih senior dari saya, dan keduanya orang baik, rendah hati dan tidak sombong untuk membagikan ilmunya. Kalau ngobrol sebentar dengan mereka itu sepertinya kayak kuliah di SKS, karena banyak banget ilmu yang didapat dari Mas Fardi atau Mas Amir gitu. Baik, Bapak Ibu teman-teman, nanti kedua narasumber akan memaparkan materinya terlebih dulu. Lalu setelah itu akan ada sesi tanya. Apabila Bapak akan memiliki pertanyaan, silahkan menuliskannya di kolom chat dengan format sebagai berikut. Ini formatnya: nama, instansi, pertanyaan untuk narasumber, dan pertanyaannya. Ya, baik. Untuk itu, mari kita menyimak materi yang pertama dari Mas Fahli El-Numeri. Sebelum beliau menyampaikan materinya, saya akan membacakan biodata singkat beliau. Mas Fahli El-Numeri menyelesaikan studinya di S1 Ilmu Perpustakaan tahun 2001, lalu melanjutkan S2 Ilmu Perpustakaan di Universitas Indonesia tahun 2012 sampai 2014, dan pekerjaan Mas Fahli sebagai berikut. Yang pertama, manajer Knowledge Center Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, lalu kepala Perpustakaan Hukum Daniel S. Lab, staf pengajar program studi manajemen rekod dan arsip vokasi Universitas Indonesia. Beliau juga sangat aktif di organisasi, dan saat ini beliau menjabat Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia DKI Jakarta. Baik, kepada Mas Fahli kami persilahkan. Ini langsung ya Mbak Asri. Iya, silakan Mas Fahli. Waktunya kurang lebih 25 menit ya Mas. Oke, terima kasih Mbak Asri. Ya. Mohon maaf, ini setting acaranya formal habis, jadi saya jadi grogi. Mohon izin share screen ya Mbak Asri. Ya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita dapat berkumpul walaupun via Zoom meeting ya, Mbak Asri. Udah lama nggak bertemu dengan Mbak Asri ini. Iya. Nah, terima kasih atas undangan yang diberikan oleh Forum Perpustakaan Khusus Indonesia dan Perpustakaan Nasional. Senang sekali bisa bertemu Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini gantian dapat bertukar peran ini sama Bu Eka Mifrina. Tadi pagi Bu Eka yang saya kerjain sebagai narasumber berkaitan dengan layanan reference. Nah, memang layanan reference ini diharapkan bisa menjadi salah satu nilai lebih pustakawan ya, termasuk juga dalam hal ini pustakawan perpustakaan hukum, karena memang salah satu core bisnisnya keahlian yang seharusnya dimiliki oleh pustakawan itu adalah berkaitan dengan layanan reference. Nah, ya, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Asri, saya di Kepala Perpustakaan Hukum Daniel S. Lab. Ini ibaratnya jabatan mentok Mbak Asri, karena bidang kita bidang hukum, saya bukan sarjana hukum, jadi nggak mungkin juga jadi direktur di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan gitu. Nah, jadi ibaratnya udah jadi posisi tertinggi lah di kantor untuk bidang ini. Nah, kebetulan diminta oleh teman-teman di Forum Perpustakaan Khusus berkaitan dengan standar kompetensi perpustakaan di era digital berdasarkan SKKND ya. Nah, sebelum dimulai, izinkan saya ini promosi dulu dikit Mbak Asri. Jadi kebetulan beberapa hari ini lagi
eh, menangani berkaitan dengan Ikatan Pustakawan Indonesia. Seolah kita akan melakukan Kongres Ikatan Pustakawan Indonesia pada Juli 2022 di Bali. Insya Allah sudah disepakati oleh Kepala Perpustakaan Nasional juga hari Senin yang lalu. Nah, harapannya nanti rekan-rekan pustakawan bisa ikut bergabung dalam Kongres Ikatan Pustakawan Indonesia, karena Kongres nanti akan banyak hal terjadi perubahan nanti di organisasi kepustakawanan kita. Nah, jadi kalau ibaratnya ini momen kita untuk melakukan perubahan besar-besaran ya. Jadi mulai sekarang kalau bisa nabung atau pengajuan anggaran kalau teman-teman di kantor untuk kita bertemu di Bali, insya Allah kalau moga-moga tidak coronanya sudah bisa tertangani dengan baik. Nah, kembali ke pembahasan. Nah, kebetulan karena dimintanya membahas berkaitan dengan SKKNI, nah kebetulan memang sebenarnya kalau SKKN ini kalau nggak salah di FKI ada salah satu tokoh yang sudah jadi asesor. Di situ ada Mbak Dian Deliani ya, itu mungkin sudah jadi asesor pustaka kompetensi di bidang perpustakaan. Nah, ini yang mungkin gambaran secara umum ya berkaitan dengan KKNI dan SKKNI, kedua-duanya saling berkaitan. Yang menjadi acuan adalah salah satunya adalah KKNI. Jadi yaitu kerangka kualifikasi nasional nasional. Nah, ibaratnya kita akan lihat sebenarnya profesi pustakawan perpustakaan khusus ini sebenarnya pada level mana gitu. Karena seberapa berat sih tantangan di teman-teman di perpustakaan khusus ini berkaitan dengan kalau kita melihat dari posisinya melalui di SKKNI dan KKNI. Nah, kira-kira ini jenjangnya ya Bapak Ibu. Jadi ini kalau sebelum mulai pasti biasanya kalau dari BNSP ataupun dari Kementerian Tenaga Kerja pasti bahasnya salah satu yang diulas ini. Jadi mengkomparasi antara pendidikan formal dengan profesi. Nah, kita ibaratnya profesi di bidang perpustakaan ini alhamdulillah sudah ada SKKNI-nya. Nah, jadi itu yang akan coba kita bahas. Nah, ini jenjangnya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat mulai dari lulusan SMA sampai lulusan S3 itu diatur dari jenjang 1 sampai jenjang 9. Jadi ibaratnya jenjang tertingginya itu ya di doktor, tapi kalau di konteks keahlian ahli utama. Nah, kira-kira di bidang kita perpustakaan berani nggak sampai jenjang 9. Nah, itu akan coba kita lihat nanti ya. Nah, sorry. Ini kebetulan laptopnya bukan pegangan sendiri, jadi rada-rada bingung. Saya coba lihat dari konteks aktor-aktornya ya berkaitan dengan SKKNI ini di bidang kita. Nah, berkaitan dengan SKKNI bidang perpustakaan yaitu kita sudah ada yang terbaru, yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 236 tahun 2019 berkaitan dengan SKKNI bidang perpustakaan. Ininya panjang ya, tapi saya ambil potong populernya saja, SKKNI bidang perpustakaan. Nah, turunan dari KKNI ini adalah KKNI. Nah, seperti tadi yang digambarkan di awal, bahwa berkaitan dengan KKNI ini, itu ada hubungan erat antara pihak industri, dalam hal ini kita sebagai orang yang sudah bekerja di bidang, khususnya di bidang perpustakaan, dengan salah satu yang menghasilkan orang-orang yang siap